Pernah ke Losmen tapi horor. Nah, Kita masuk di horor kemana nih? Temen satu doang sih, nggak berapa satu. Katanya dia main tangannya bengkok gara-gara habis main di Sana. sana. Bengkok jadi bengkok. Kayaknya, iya, just mainnya kayak blur, kayak main terus tangannya jadi ngilu-ngilu, terus tiba-tiba pas pulang tangannya jadi bengkok. Oh. Ini real, ini bukan ngada-ngada apa ini. Katanya Mas ya, katanya penghasilan di Tarkam itu bisa lebih gede dari hadiah juara turnamen kelas International Series. International Series itu sekitar 3.500 US itu. Iya bisa. Bisa. Sementara Tarkam lebih gede. Iya, bisa. Yang paling gede yang pernah gua mainin itu hadiahnya. Tapi emang beda rasanya ya, main di Tarkam secara atmosfernya, tekanannya. Ya. Apa ya, lebih Bronx kali ya. Lebih brutal banget lah aturan-aturannya. Musuh ada yang kata-katain, "Woi, Agri, percuma lu dibayar mama, kalah mulu." Itu skornya lagi ketinggalan. Main lu goblok, main lu bodoh gitu-gitu. Gua lebih street gua lah lagi ya. main, lu lagi main. Mansion Radio. Selamat berbelanja di Manchester United Store dan silakan buang sampah pada tempatnya ya. Enggak, sebel nih kalau ada kayak gini berarti dia lagi menang lagi ya MU-nya. Ini yang jadinya sebel nih. Balik lagi di Mansion Radio bersama saya Randika Jamil. Dan saya Yusril Fariza. Dan kita akan membahas segala sesuatu yang ada hubungannya dengan olahraga. Betul sekali, tidak hanya bola karena kita akan membahas semua lini olahraga. Oh iya. Termasuk Tarkam kita akan bahas dan kita akan menjadi satu-satunya podcast olahraga yang meliput Tarkam. Keren. Insya Allah ya, Insya Allah. Gua tadi baru aja mau bilang demi Allah. Gua mau gituin Insya tadi. Allah. Kalau ada Tarkam yang menghebohkan, kita akan liput ya. Boleh nggak, Nat? Boleh. Iya boleh, masa nggak boleh? Iya, boleh. Tapi kita ngingetin juga buat Mansion Mania, jangan lupa kalau pengen ngedapetin PS5 atau enggak Nintendo Switch, tiap bulannya kita akan mengundi satu orang beruntung, dia bisa milih antara PS5 atau Nintendo Switch. Caranya gimana, Kang? Follow aja langsung Yusril Fahriza. Wush, ngapain, boy? Pribadi. Ngapain itu pribadi ngapain? Langsung follow aja Depok Klaper 24 jam. Langsung follow aja Info Cimanggis. langsung di follow aja Mansion Sport ya, ada di @mansionsportfc. Nanti setiap bulannya kita akan mengundi satu orang beruntung untuk ngedapetin PS5 atau enggak Nintendo Switch. Bulan kemarin kita sudah mengundi dan sudah mendapatkan satu pemenang yang lagi-lagi tidak bisa dilepaskan dengan harga yang cukup Ditawar murah aja ya. kali ya. Kita tawar 700.000. Gila lu. Lepas apa enggak? Ya iyalah, nggak ada yang mau lepas lah. Kita naikin lagi. Iya. 750. Mas kedeketan. Oh, Orang kedeketan, PS5 tuh harganya udah di atas 5 juta. Oke, Gimana sih? Tapi kemarin dia milih Nintendo Switch ya, Nat ya? Dia milih Nintendo. Bener. Kemarin dia adalah satu-satunya pemenang yang milih Nintendo. Katanya Oke. biar dibawa kemana-mana bisa Lah, gitu. PS5 juga bisa dibawa kemana-mana. Ya harus bawa TV. Berapa? Emang kenapa? Lah, masa orang bawa TV gini? Mau mana Mas? PS-an. Gak mungkin dong, yang wajar aja Mas. Gila deh saya. Aku juga deh. Dan juga buat asosiasi Clipper Southeast Asia, boleh jangan lupa untuk nge-clip kita YouTube kita, terus juga nanti sebar di mana-mana dan view terbanyak akan kita kasih hadiah. Hadiahnya berapa, Kang? Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Berarti Ya. 1 juta. 1 juta. Berarti masing-masing dapat 500.000. Betul. Dipotong pajak jadi terimanya 190. Oh, dikit Pajaknya Nanti aneh. 500.000 lah ya kita kasih ya. Nah, ini kan kebenaran kita sekarang akan ngobrol-ngobrol bersama seorang pemain badminton. Jangan gitu. Badminton. Oh, jangan gitu. Kan kalau bahasa ini badminton. Badminton. Iya kan? Oh iya. Iya Iya, dong. iya. Iya, kalau di sini bulu tangkis. Bulu tangkis. Iya. Kenapa sih bulu harus ditangkis? Padahal kan bisa bulu dilepe ya. Jarang. Dia cukuran. Arahnya kemana? Arahnya kemana? Ini nyium ketekan. Oh iya benar. Kok aku bener-bener aja? Kaget ya. Ya bukannya ya itu lah. Hei, dikatakan ini. Gila. Maksudnya itu jembatan butuh ya teman-teman ya. Ada es dawet kecabut apanya. Udah nanti gak usah dikat itu. Gak usah dikat. Dikat aja itu udah. Gak usah dijelasin. Ya. Sekarang udah bareng sama siapa Nat kita di Mansion Yes, Radio ini? kita harus kenalan dulu bareng sama Kak Agripida Putra.
Kak Agri apa kabar? Alhamdulillah selalu baik, harus Selalu baik. baik. Wah, Terima ini kasih udah diundang Thank you mention. udah Sama. dateng. Aku Thank you ngefans udah. sama Kak Agri kalau main tuh selalu Iya. gitu. Suaranya Selalu memasak. Ntar dulu deh, kok gue main kok main. Gue main apa ya? Kakak yang main, aku yang di Oh, kamu yang main, aku yang nonton. samping lapangan Berarti. gitu. gitu kan ya. Kan kayaknya jangan kamu deh yang ngomong. Orang-orang ini pada kemana-mana nih. Orang-orang ini nih pakai kaos hitam ini nih. Tuh, aduh. Aku sebal dengan pikiranku sorry. sendiri. Maafkan pikiran Nat. Jadi dia ini kalau main, kalau misalnya lu lihat konten-kontennya badminton, Ya. trick shot jagonya. Trick shot. Betul. Yoi. Nah, itu kan emang kita latihan waktu itu berapa lama? Asik. Mas? Gak Udah usah, lama banget, latihan ya. apa Udah itu? lama kita. Latihan apa? Kalau Mas, boleh tahu. Mas Agri ini cukup easy Listening. learner lah. Easy learner. Easy learning lah ya. Easy learning. Dia cukup gampang menyerap apa yang aku latih. Oh, waktu itu ngelatih apa? Thank you Apa? lah Mas Yus, udah Iya. ngelatih. Makasih loh, makasih. Waktu itu kan Udah melatih dilatih. gambar. Kok jadi gambar? Kayaknya beda ya. Beda. Ini kan raket spon. Tapi dia kan viral lewat video-video yang Iya. ditarkam itu kan. Betul. Dengan trick shot yang dahsyat dan Lah ye. bukan itu dahsyat ini. Oh, beda. Tapi Oh. Mas topinya kalau rumbai-rumbai gitu emang nggak dilepas aja sama topinya. Enggak, itu tuh pertanyaan gua pingin tanyain. Itu tuh rambut Apa asli tuh? lu. Ini asli. Oh, yang ini Alhamdulillah, asli. Oh. Yang palsu yang Inilah mana kan? Yang palsu Yang topinya. palsu. Iya, Maksudnya benar. topinya itu yang palsu, bikinan yang manusia. palsu topinya. Nah, ini Oh, bukan yang tuh. asli. Rambutnya. Rambut Tapi asli. emang dari dulu tuh lu kayak gitu ya, Pak? Dulu sempat sambungan, tapi lama kelamaan jadi asli. Oh. Sebenarnya gara-gara seneng gonta-ganti rambut dulu. Jadi pas bikin konten, akhirnya udah ke branding gimbal-gimbal, mau diterusin aja. Mau dipotong, ntar gua nggak laku lagi. Beda. Jadi, Tapi ini kan ya menjadi udahlah. ciri khas kamu berarti ya. Iya kan? betul, dengan tidak sengaja. Ya, Ya. dan warnanya aja diganti-ganti ya? Nggak tetap hijau. Oh, enggak diganti ya? Nggak diganti. Ya, benar. Pebulu tangkis nebak. gimbal. Pebulu tangkis gimbal Iya. ya. Bisa jadi brandingan tuh. Ada faktanya, Nat? Apa, Ada Nat? dong, kita kupas bahas tentang fakta-fakta dari Kak Agri ya. Ini yang pertama adalah ex-partner dari Marcus Gideon. Betul. Itu tahun berapa Ini ya? partnernya loh. Itu 2012 sampai 2011 sampai 2015 lah. Udah hijau belum rambutnya? Itu belum, kan masih di national team nggak bisa aneh-aneh. Coba lihat kalau misalnya Mas Agri ini nggak gimbal Yang dan gimbal nggak tuh hijau kayak ya. gimana ya? Coba kita lihat, Coba pasti kita lihat. beda banget. Pasti ada dong di Google. Ada zaman dulu. Rambutnya pendek. Itu umur berapa Mas waktu jadi Sekitar partnernya si Marcus 20 Horizon? 20 tahunan lah. Kok Markusnya Markus bukan Dia Markus sendiri, Horizon ya? beda dong. Kalau Markus Horizon sama Dia- Kiki. Partnernya. Yang nggak Oh, yang masih nggak pendek. yang nggak gimbal. Itu Ada masih nggak? pendek ada di atas tadi. Gimbal semua tuh. Ah ini dia. Ah ini Ini udah udah panjang. Ada ini. ada yang pendek. Pendek ya ada ya. Tapi Nah, beda itu tuh. banget Kak. Kan. Ada. Ya ini kalau Nah, itu yang kiri. yang kiri L. Itu yang berdua sama Gideon. Nah, yang itu berdua, nah yang itu. berdua. Ya, itu yang bawah juga. Tapi kalau nggak gimbal kayak vokalisnya hijau daun jujur. Dide hijau daun. Kalau dia nggak gimbal kayak Bruce Lee mukanya dia. Bruce Lee. Nah iya. Ya, Iya, wah. pendek. Tapi bener Mas, bagus gimbal Mas. Maksudnya Iya, Cocok kamu, lebih cocok lebih ada kamu. karakternya Iya, gitu. benar-benar. Ya, benar. alhamdulillah. Muka kayak Nih. gitu dengan rambut kayak gitu umum di Indonesia. Mas. Jadi ciri khasnya sekarang adalah gimbalnya ini ya. 2011 sampai 2015. 2015, iya. Lu berarti itu tuh dari pas training maksudnya dari Dari masuk klub. dari klub. Enggak, seklubnya kan kalau Markus itu dari Tangkas, saya dari Jaya Raya, beda. Oh, beda. Disatuinnya pas di Platnas. Platnas. Oh, pas di Platnas baru jadi 4 tahun lumayan lama juga 4 berarti ya. tahun sampai base-nya peringkat 25 dunia. 25 dunia. 25 dunia. Sama Bos. Gideon, ya. Keren banget. Oke, berikutnya nih, Kak Agri ini memiliki hobi lain yaitu ternyata otomotif. Betul atau tidak? Dulu, sekarang udah enggak sih. Tapi Dulu apa tuh pas lagi di dalam Cipayung dan Platnas dulu suka modif-modif mobil aja. Oh, mobilnya diceperin gitu. Ya, gitu-gitu. Sekarang Jadi motor. itu bukan dimodif, Mas, itu diganti. Itu namanya ganti, namanya itu jatuh miskin. Dari Oh, bodi. itu bukan otomotif. Salah ada tetangga saya. Tetangga. Ya dulu suka ini aja di aneh-aneh mobilnya, di ganti body kit, body ganti. Sekarang udah capek lah, yang ada aja. Oh, berarti Kalau Lewat, dulu motor lewat. sempat modif-modif juga, Mas? Motor enggak? Motor Mobil enggak, aja. mobil aja ya. Mobil aja. Apa mobil yang paling
paling enak dimodif menurutmu? Honda Jazz dulu saya. Betul. Honda Jazz. Honda Jazz paling enak tuh ya. Pantesan aku juga Selain sering ngeliat. Honda, yang Jazz juga buka sidik. Buka sidik, Jazz. Jazz. Mantap. Jos. Kenapa kita Berikutnya. mau lagi ngikut? Kenapa Enggak, ya? kenapa Kok sih kita kita ngikut? bertiga ngikutin ya? Ya kan karena kita Kenapa juga kita- perlu ngikutin. Karena kita tahu itu Jos. Makanya ya kan. Iya. Kita bahkan Hipnotis. bisa gampang tersihir loh ya kan. Spontan. Wih, kenapa ngikutin lagi? Dua Mancing kali. mania. Mantap. M150 Bisa. Mastin. Good. Kuku pipa energi. Bodoh. Udah nggak mau. Udah kebanyakan lu. Karena Udah terlalu penurut mas. Iya. Oke, berikutnya, ya ini pasti kita semua tahu ya, Master of Trick Shots. Ya, udah sering lihat juga di konten-kontennya. Iya, ya. trick shot tuh sebenarnya diambil dari beberapa referensi kah atau memang ada seni khususnya gitu? Saya sih sebenarnya dari dulu dikasih tahu pelatih saya karena kalau dulu saya main itu bukan mikirin poin, tapi mikirin pukulan bagus. Jadi kalau misalnya ada bola tanggung yang harusnya di-smash mati, sama saya di aneh-anehin, gaya-gayain gitu. Jadi kayaknya emang udah dari dulu sih main banyak gaya sih. Awalnya saya banyak gaya. Iya. Dari banyak gaya baru kecipta yang pukulan aneh-aneh sampai sekarang. Oh, tapi kalau trick shot gitu di kompetisi internasional apakah tidak kayak misalnya nih Mas, kalau di bola kan main juga bonita tuh kadang-kadang pelanggaran dianggap untuk melecehkan musuh Melecehkan gitu, pemain, merendahkan musuh lah ya. Iya, betul. Nah, kalau di badminton boleh gitu nggak? Harusnya sih boleh, tapi nggak efisien aja. Jadi nggak safety lah. Itu kan cuman buat gaya-gayaan sebenarnya. Kecuali mungkin kalau poinnya dari jauh 15-5, misalnya beda 10 poin, 12 poin, Iya. mungkin ngelakuin gaya-gaya nggak apa-apa, masih 1-2 poin masih unggul jauh kan. Iya. Tapi kalau misalnya poinnya rame, kita mainnya serius, kayaknya enggak sih, Nggak riskan efisien. sih. Iya. Riskan. Terlalu riskan sih. Tapi ada di luar negeri juga ada freestyler trick shot gitu nggak Mas? Dulu ada juga, kadang saya mau pukulan dulu ngikutin Peter Gate. Oh, Peter Gate. Nah, dulu Peter Peter Gate Gate trick ada shot yang tuh. pukul, ada juga yang dari ngenet gitu. Ada juga. Nah, Peter Gade itu kan? Iya, Peter Iya, Gade. apa yang digadain? Ya, itu dia Nah, kan itu semuanya. apa aja? Apa aja? Yang ada aja, yang ada aja. Makanya dia ngelihat di Gade, ngelihat di Gade. Dia sekarang jadi apa? Gelandangan deh kalau nggak ada. Nggak punya Semuanya rumah. digade Iya, semua ya, digade ternyata semua ya. sama dia. Di luar ada juga sih, tapi nggak banyak lah. Nah, Jarang kalau kalau lu ngedapetin referensi trick shot lu itu tuh dari mana, ngebikin sendiri kah? Nyobain sendiri kah? Atau- awalnya ngeliat juga, terus abis ngeliat dari yang cuma satu trick shot, terus gua coba-coba gua kembangin lagi biar seru aja sih. Iya. Emang seneng menghibur aja, kalau main tuh emang banyak gaya aja intinya. Tapi ada yang dibikin sama lu nggak? Ada. Genuine bikin lu Ada, trick shot ada. itu. Yang sering gua pakai kayak Yang mana netting, tuh? tiba-tiba gua ngeblok. Itu nggak tahu, refleks aja, refleks sering main. Oh. Kadang kalau yang di mention, bang ini kok susah nggak kena, ya mungkin gua udah sering kali ya dari dulu mainnya banyaknya, sekarang mungkin udah di waktu matangnya, jadi ya udah kena terus aja udah gitu. Oh, Masih ingat nggak Iya. Mas apa trik pertama yang bikin kamu lagi gitu? Iya, juggling api katanya ya. Ush, ini Wes, Belda Mas. itu gue main Belda sirkus dong. IMB Ini kan itu. badminton, gue seneng main sirkus. Iya. Iya, jadi dulu kayaknya gue pernah ngeliat Mas Sigit Budiarto deh, Oke. yang Si mukul. Sigit. Si Sigit. Mas Si akrab. kenal. Mas Kenal akrab. nggak Mas? Kenal. Mas Sigit Budiarto. Orang mana Enggak, tuh dia? enggak. Oh enggak. Sigit ada vokalis Space Jam. Iya. Betul. Jadi dulu Orang. Mas Sigit kayak mukul dari kolong gitu, mukul dari kolong, mukul dari belakang, ya itu. Heeh. Itu gue ikutin sih. Oh, jadi memang udah ada ketertarikan dari lama Iya, ya. betul. Sama dulu juga yang itu yang pelatih gue sering bilang kalau mainnya tuh emang gak mikirin poin. Jadi mikirnya udah pengen main bagus aja, mau kalah mau enggak, yang penting main bagus. Itu sih jeleknya. Jadi ya di kalau misalnya di level internasional sih kayaknya nggak kepake sih. Jadi kayak sekarang kepake-pakai jadi kayak yang sekarang jadi menghibur gini. Iya, untuk Pernah ada kayak- kesel nggak musuh Mas? Lawan. Ada, ya ada. dikasih trick shot mulu terus kayak Kayaknya yang trick shot gitu kalau itu enggak sih, karena kan kayaknya kadang suka tepuk tangan juga, kadang Iya. kadang ngasih ini juga, ngasih bagus. Tapi kalau yang kayak kesel paling bola out dipukul tapi tiba-tiba gak kena. Tek. Nah, itu itu ada yang buat emosi. Ya itu kesel sih. Mancing Ya, kesel sih, sih. mancing Kesel. sih, Ya, itu yang mancing gua- sih. kena gitu ya, Iya, boleh gitu. nyaut ya. Ya. Padahal tapi sengaja nggak kena. Iya. Gitu. Iya. Tapi dia udah tahu kalau itu nggak kena. Tolong itu Kurang ajar lu jadi ya. nih. Di bumerang. Anjing dia ngerjain dia gila kali main. Masalahnya lu mau terus ngelakuin. Iya. Oh, iya. Lanjut. Ada lagi? Jadi Kak Agri ini ternyata lahir dari keluarga pebulu tangkis. Wow, Alan Budi Kusuma Bapak. Gak semuanya Oh, Budi nggak. Kusuma Nggak dong. semua. Orang tua lu tuh shuttlecock berarti. Bos. Wah, Suyonex. Suyon. Namanya si Yonex. Jadi bokap itu pelatih bulu tangkis, dulu sempat pemain, nyokap juga sempat pemain pelatnas juga. Bokap itu
Sekarang jadi pelatih. Dulu pernah ngebawa almarhum Marcus Kido sama Hendra Setiawan jadi peraih emas Olimpik 2018 di Cina. Gila. Masih ada Lain ya. Iya masih Nyambung lah. Dan 2018 masih baru dong. Ya Betul. masih. Terus keluarga dari bokap itu semua ngelatih di Bogor. Pelatih semua adik kakaknya. Semuanya pelatih dari kakek. Dulu juga Agri belajar dari kakek. Oke. Dari kakek papa, dari kakek mama sama. Mama juga dulu pemain pelatnas. Adik kakaknya masuk kerja gara-gara bulu tangkis. Bulu tangkis. Satu keluarga atlet ya. Jadi Pantesan dari emang udah ada kakek di juga DNA. sampai iya Iya. udah bulu tangkis banget udah. Hidup gua udah bulu tangkis abis. Parah. Pernah nggak waktu kecil latihan bulu tangkis terus koknya nyangkut di genteng tetangga? Pernah main di depan rumah tiba-tiba ke genteng tetangga pernah. Pernah. Oh pernah. Pernah nggak pas lagi mau makan bakwannya dipukul apa? Enggak dong, enggak. Enggak. Saking terlalu Enggak. badmintonnya. Enggak. Saking terlalu badmintonnya. nih. Saking lahir di keluarga bulu tangkis kalau makan ini lauknya. Nih lauk. Iya. Ya, nasi ya. Nasi. Atau pas goreng pisang goreng, Pisang goreng. saringannya pakai ini. Iya, pakai bulu kol. tangkis. Terlalu bulu tangkis Oh, Mbak. terlalu, Itu terlalu. ya. Sorry. Tapi emang elunya berarti dari kecil udah suka sama bulu tangkis. Kayaknya sih cerita yang dari keluarga, gue tuh kayak diterjunin didokterin. Oh. Jadi kan bokap pelatih tuh Ah. dari kecil. Jadi pas bokap ngelatih, dibawa-bawa lah ke lapangan. Iya. Jadi kayak bukan disuruh latihan, diajak ke lapangan aja. Sering-sering berapa kali diajak, akhirnya gue sendiri megang raket, Iya. akhirnya megang kok, akhirnya mukul-mukul sendiri. Akhirnya jadi mukul sendiri gini. Enggak. Enggak dong. Dang, masa ini sendiri. Mukul bulu tangkis maksudnya. Pakai Oh, aja. iya. Mukul-mukul Jadi familiar sendiri. lah ya. Ya, jadi minta buat diajarin akhirnya sampai sekarang udah kecintaan Iya. banget sama bulu tangkis. Karena terbiasa sih kan kalau anak kecil kan ya karena kebiasa terus rutin di situ di Ya, situ. jadi kayak nggak diajak Gri, ayo Betul. udah dari kecil kamu sini latihan enggak, cuman ya itu didokterin aja, diajak akhirnya. Berarti dari kecil lu dibikinin kalau lu tuh ngerasanya ini juga tempat lu Nah, main iya, gitu Iya, kan. udah familiar dengan tempat dan Diajak juga lapangan ini terus udah. sportnya. ya. Masih ingat nggak dulu idolanya siapa di bulu tangkis waktu kecil Mas? Istilahnya waktu kecil belum- MU-nya pebulu tangkis lah gitu. Keluar lagi Pertanyaan nih ini MU-nya selalu nih. keluar. Iya. MU-nya Nanti di bulu tangkis. Dikat menurut- aja yang bagian ini. Ingat nggak siapa? pemain. Iya pemain. Dulu saya mengidolakan Sigit Budiarto Oh, Sigit emang. Budiarto. karena cara mainnya dilihatnya enak aja gitu, dilihatnya enak. Ya, makanya kamu selalu Ngikutin gayanya. ngikutin Iya. gaya-gayanya tuh Iya. dari Karena situ. mengidolakan ya. Karena badminton bukan cuma olahraga tapi juga bisa jadi hiburan gitu. Betul sekali. Oke. Nggak cuma nyekor tapi tepuk tangan karena wuh gitu ya. Seru Iya. juga. Ya sih. Iya. Kalau dari luar ada nggak pemain luar? Main luar nggak begitu sih, karena kayaknya kalau buat skill di mana-mana kayak Indonesia emang gudang Terbaik ya. Bagus ya. Kalau di luar kayaknya cuman apa-apalan, cuman kenceng-kencengan, main kuat-kuatan gitu. Kayaknya kalau buat skill masih di Indonesia kayak. Oh iya. Oke. Iya, masih dilihat. Peter Kit lah paling yang terkenal di Indonesia. Itu Denmark. Itu Denmark. Iya, maksudnya yang orang luar. Oh, yang yang terkenal di terkenal Indonesia. itu Iya, Peter iya. Kit. Iya, ada itu Kong Ewehok tuh ada tuh Kong Ewehok. Kong Ewehok. Ada. Jangan asal. Benar lu cari deh namanya. Jangan asal. Tapi namanya Kong Ehok terakhir Oh, gitu. Kong Iya. Ewehok. Ah, masa apa Kong Ewehok? Coba Percaya. Jangan digabung dong, Kang. Iya. Lu enggak percaya. Jangan gitu Cari lu mah. Jangan gitu. Ya, Ada ntar kita gua. cari. Waktu SMP. Fakta terakhir apa Nat? Ini adalah Kak Agri ini pernah menembus Ya, top tadi. 25 dunia. Tadi udah sempat kita di-mention ya. bahas. Itu tahun 2000. 2012, 2013. Oh 2012 sampai 2013. Iya. 2 tahun. Masih ingat nggak 24 waktu itu siapa Mas? Waduh, enggak. Ya, siapa tahu. Siapa tahu Lu- dia Siapa ngapalin. tahu, tapi siapa tahu 24. saingannya 20. Yang nomor 1 siapa? Nah. Zaman dulu. Zaman Iya, itu, zaman Li- itu. Pas lu. Leong Dae sama Korea ya? iya dari Korea, Oh, nomor satunya. Ya. Nah, 26. Aduh. Di bawahnya dia. Bawahnya lagi. Juventus kayaknya. ke bola. Waktu itu gara-gara apa lu inget nggak? Kenapa akhirnya bisa nembus 25 dunia? Sering ikut pertandingan BWF yang nasional dari Oh, Super oke. 100. Kalau sekarang kan Super 100, Super 500. Jadi ya walaupun nggak juara tapi rutin masuk semi 8 besar. Jadi poinnya kekumpul Terus banyak. naik. Oh, oke. Dan waktu itu udah sama Mark Gideon. Gitu kan ya. Tuh. Oke. Itu Keren. duo ya Mas ya? Ya, duo. Kayak nyanyi gue Kok duo. duo? Ganda. Ganda kayak kalian. Gua Gua ada bertanya-tanya, kok duo ini? Kok duo? Maya kali ya? Duo linggo kali ya? Duolingo. Kalian duo campuran kan? Ganda campuran ini kan? Ganda. Kita tunggal campuran. Tunggal Mohon campuran. maaf, kita adalah ganda putri. Kita yang penting teriak. Nah, ini orang penasaran.
Ini bener nggak penghasilan katanya Mas ya, katanya penghasilan di Tarkam itu bisa lebih gede dari hadiah juara turnamen kelas International Series. International Series itu sekitar 500 US itu. Iya bisa. Bisa. Sementara Tarkam lebih gede. Iya, bisa. Yang paling gede yang pernah gua mainin tuh hadiahnya 60 juta plus motor. Oh, di tahun berapa itu? Setelah Covid. Oh 2021. Iya, setelah Covid. Gede loh. Gede tuh. Plus Itu kan motor kalau lagi. kita pemain Tarkam itu baru hadiahnya, belum kita dapat seperti kayak uang pemain bayaran lah, Iya, uang iya. transportnya. Itu beda lagi. Itu dibayarnya tuh satu season, satu series atau Tergantung satu pertandingan. satu Satu pertandingan. pertandandingan. Satu iya. pertandingan, satu minggu. motor. Hadiahnya, hadiahnya. hadiahnya. Bentar Mas dari tadi nggak sih? Kayaknya Satu nggak turnamen. orang nih. Satu turnamen. Sekarang ini Satu Turnamen. Kan satu turnamen. Turnamen itu ada berapa pertandingan? Pertandingan. Bener nggak? Iya. Lah iya makanya. Kalau satu pertandingan tadi. Ya kan Satu jadi dia turnamen. dibayar, tiap pertandingan dibayar. Iya. Ya. Sampai berapa kali pertandingan? Sampai final lah, Sampai final nih. sampai Baru pertandingan itu hadiahnya habis. motor. Ya, Nah, motor dan itu. 60 juta. Mas pernah lihat orang tua marah nggak? Orang tua tantrum. Nggak, berarti tuh dari pertandingan pertama sampai ke final berapa banyak? Biasanya mainnya 5 kali. Lumayan dong. Iya. Berarti ada 5 kali bayaran dong. Biasanya kita langsung habis. Kita datang aja udah gua Langsung mau bayar. langsung dibayar. Oh. Sampai final menang, ya? menang kalah udah segitu Berapa, patokannya. Ya, cukup. Ya pokoknya hadiahnya sekitar 60 juta sampai satu motor. Hadiahnya itu. Hadiahnya. Yang paling besar. Oh. Lumayan juga pantesan Tapi- Tarkaman beberapa banyak kali. ya. Pernah sampai nabrak nggak Mas jadwalnya? Saking banyaknya jadwal nih. antar Tarkam ini. Oh, ada juga. Oh, ada? Kadang dulu kalau lagi ya. rame-ramenya bisa. Kadang saya dulu pernah sebulan cuman pulang ke rumah 2-3 hari cuman buat ngambil ganti baju doang terus berangkat lagi. Wow. Dulu Saking padatnya saking ya. ramenya. Tapi itu bukan yang terbesar yang pernah kamu terima kan, Kak? Pernah ada di atas itu juga nggak? Untuk di Tarkam levelnya itu paling Segitu. besar. Segitu. Itu hadiah paling besar. Oh. Tapi emang beda rasanya ya main di Tarkam, atmosfer secara atmosfernya, tekanannya. Iya. Beda ya? Beda. Lebih apa ya? Lebih Bronx kali ya. Lebih brutal banget lah aturan-aturannya, apalagi yang pernah saya alamin lagi main ada yang tiba-tiba nyanyi tak gendong kemana-mana. Agak random anaknya ya? Mbak Surip, ada. anaknya Oh, Mbak Surip itu dicengin. main, iya dicengin itu ada. Oh. Saywar. Dari pihak musuh ada yang ngata-ngatain, woi Agri percuma lu dibayar mama kalah mulu. Itu skornya lagi ketinggalan. Main lu goblok, main lu bodoh gitu-gitu. Gua lebih Gua street lah lagi ya. main, lu lagi Lagi main. main. Internasional kan pasti kan ngerespek semua lah. Betul. Iya. Ini tar kamu gitu, Heeh. lumayan Lebih jalanan juga. itu ya. Nah, Iya. mentalnya lumayan juga. Tapi ada yang pernah sampai berantem nggak? Kalau berantem sih enggak. Pernah Penonton masuk ke lapangan. pernah ada satu di nggak usah sebutin pokoknya Iya. daerahnya lagi main saking emosinya kayaknya penontonnya deh dari kubu supporter turun Masuk ke lapangan. masuk lapangan kayak nggak terima gitu kalah. Ada juga. Sampai nyerang pemain nggak Mas? Enggak. Pas Kayaknya mau gini. antar itu. Wah, pukul. Langsung dilempar. Ada Bayangin juga, nggak lo? ada. Tapi serem juga ya. Tapi jarang itu juga selama gua di terjun dunia Tarkam itu baru sekali sih, baru Iya. sekali. Oh, Tapi nggak ada. saking Sekali seringnya kejadian. ini, berarti sampai dijuluki punya julukan Raja Tarkam. Keren. Nih melekat kuat ya. Lebih bangga dipanggil Raja Tarkam atau ex pemain timnas? Aduh, kayaknya Perbandingannya jauh ya. Kalau gue sih dengan Raja Tarkam ya. karena ada rajanya ya lumayan Ada aja. raja Mau loh. Apapun rajanya Saking kayaknya. seringnya berarti. Lebih baik menjadi raja di raja di rantauan daripada jadi kambing di tanah sendiri. Kebalik ya. Lanjut aja. Lanjut Iya. aja. Mas. Jadi ini istilah Raja Tarkam tuh kayaknya dulu sering-sering juara aja kali ya. Tiap ada event juara, terus ada konten kreator dari YouTube kan banyak juga tuh yang rekam-rekam, akhirnya Ya. juara-juara. Akhirnya mereka lah yang kalau di judulnya tuh kayak yang mungkin kan dulu sering juara kali, alhamdulillah kayak sering juara jadi ya itu. Ada Panggilannya sebutan itu. sebutannya Raja Tarkam. Tapi pasti yang melekat kuat pasti kayak Agri Raja Tarkam. Iya, Gitu iya, kali iya. orang pasti Iya. akan lebih melekatnya. Dengan ada julukan Raja Tarkam itu meningkatkan value nggak Mas? Aduh, kayaknya kalau value enggak deh, itu cuma buat nama doang aja.
Oh. Tapi kalau value sih yang gua tekanin semoga gua skillnya gua bisa nambah-nambah lagi biar value gua naik. Nah, kalau Tarkam itu kan ibaratnya lebih street ya. Iya betul. Lebih banyak kalau misalnya ngeluarin trick shot lebih banyak apresiasinya nggak? Nah, Ya, ada ibu-ibu. Wah, gitu nggak? nggak sampai wow sih. Paling pas lagi kalau misalnya kita main di biasanya kan kalau Tarkam itu gua sih lebih serunya main di outdoor. Nah itu Oh. tuh. Daripada di indoor. Itu tuh. Itu atmosfernya kekeluargaannya lebih dapat. Ya, ya, ya. Yang tadi dibilang itu pas gue lagi ada trick shot, pukulan gue bagus, Heeh. tiba-tiba ada yang penonton masuk minta tos. Mas gue lagi main nih. Nah dulu kali ya, kan gue kaget ya. Gak Gue lagi sabar. kaget. Gak sabar. Misalnya gue lagi mau ngomong gaya masuk gitu. Ada orang nyampe, gue kan dikirain ribut kenapa gue nih. Mas, sampai lompat dia tos. Oke juga nih lagi main. Bentar mas, sabar. Iya mas, ntar aja biar itu ada juga seru juga. Itu tuh nggak mungkin terjadi tuh ketika pertandingan lawan Denmark ya Indonesia. Nggak mungkin. Mas, tapi kalau Langsung di ban orangnya. kalau kamu sebagai ex pemain timnas juga pernah menduduki top 25 world lo ya ranking ya. Sempat ada nyalain angin nggak? Sempet pasti. Sempat ada. Biasa pemain kalau nggak nyalain angin nyalain lampu. Nyalain, silau. Padahal mah emang goblok aja nggak kena. Emang nggak kena aja dia pura-pura mukul nih nggak kena. Anjir lampu. Goblok aja nggak kena. Gue banget tuh kalau main padel. Nggak dapet, aduh, silau anjir Kadang kalau lapangannya. bulu tangkis, aduh senarnya nih. Udah kurang. Pura-pura senar ya. Udah mulai lock ini Ini ya. masalah aja mukulnya. Sticknya nih rusak nih gitu. Oh stick. Kok sticknya? PS. Mas pernah main badminton? Ini salah mas. Kayak udah mulai aneh mas. Salah. Gila-gila. Dia malah e-sport. Ya karena kalau misalnya kayak main di Tarkam gitu, secara lapangan kadang-kadang ya tidak mendukung ya, Ya, seadanya betul. aja lah Iya, gitu. betul. Seadanya. Jadi kan banyak faktor yang akhirnya Banyak. mempengaruhi gitu. Terrandom mas. Yang pernah. Yang pernah. Jangan disebutin daerahnya tapi situasi Secara dan kondisinya aja. Main di lapangan tanah yang digarisin pakai kayu. Pakai kayu di garisnya. Garisnya pakai kayu doang. Jadi dia kalau Mainnya segini bisa hilang. lapangan tanah. Buset. Bisa iya. Buset. Oh, temanya rustic, ada temanya ya. Sama ada juga tema jungle. Belakangnya semua hutan semua anjing. Gua mau main aja, anjing gua mau dibawa kemana nih? Mau kuliah kemana? Tapi Main. emang biasanya makin jauh dari bandara, makin jauh ke pelosok, itu atmosfernya lebih seru. Oh iya. Itu udah pasti banget. Mungkin kayak mereka haus hiburan kali ya, Iya, emang iya, betul, biasa betul, seru. bisa nonton di YouTube, bisa nonton di televisi. Bagian yang datangin tuh itu lebih gong sih, lebih seru sih. Mereka lebih welcome jadinya Ya, lebih. makanya gue lebih sering nggak apa dah, lu mau dari bandara 12 jam kemana? Emang antusiasnya tuh emang lebih Iya, lebih iya. dapet Dari aja. bandara 12 jam. Ada juga. Perjalanan Kak, darat itu tuh. jauh banget Kak, 12 Ada jam. juga. Itu main sambil nyamukin tau gak sih? Ada tiba-tiba lintah tau gak lo? Ya Allah, kan naik mobil. Sampai Ya, pasti main tempatnya. ke paling jauh tuh main ke Asmat. Suku. Udah Suku kayak Papua, suku Asmat, udah kayak Papua. Ninja Tori gua ngedaki gunung, Lewati lewati lembah, lewati lembah. sungai mengalir Sungai indah mengalir ke indah, samudra bersama teman bertualang. bertualang. Hei, baling-baling bambu. Bukan. Beda beda lagu, beda. beda lagu. Beda, Mbak jangan beda, mentang-mentang cantik ya. Iya. Dari Muji. Udah Bingung, itu muji apa itu muji apa? Kamu pikir kamu cantik sendiri di sini? Enak aja lu. Ada Awas deh. ya. Itu lah paling jauh. Jadi naik pesawat gede dulu, pesawat kecil, terus naik getek, terus naik ojek, baru nyampe. Gila jauh banget. Tidurnya Nggak di sampai di mana? jalan itu, Mas? Iya tidurnya Tidurnya tuh di rumah warga. Oh, Airbnb ya itu namanya. Baru nyampe. Gak ada. Kayak losmen gitu lah, Airbnb. macam di bawahnya hotel. Oh itu. Tapi seru. Pernah ke Lost Man tapi horor nggak? Nah, ini Kita masuk di horor mau nih. kemana nih? Kita mau masuk. Kan pengen Aduh. Nggak boleh. Nggak usah. Ini Main kan sport sport. M-nya horor boleh lah. Ada M-nya horor. 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 Aneh lu. Ayolah kita ke horor aja lah. Ada Nah, kejadian horor Nih, di ini. bulu tangkis. Tolong redupin. Jangan usah. Jangan, kalau Enggak, ini enggak horor sih. Cuman ini kita percaya nggak percaya aja. Kadang kalau main gua jauh-jauh gitu dikasih aqua suruh masukin tas, celana dalam suruh dibalik. Tapi Terus nyata tuh. Kalau gua sih enggak ya. Lo ikutin Pernah tapi. lihat nggak gitu maksudnya? Iya ikutin aja, tapi pernah lihat enggak? Nggak. Cuman ada beberapa temen satu doang sih, enggak berapa satu. Katanya dia main tangannya bengkok gara-gara habis main di Sana. sana. Bengkok jadi bengkok. kayaknya iya, just mainnya kayak blur kayak main terus tangannya jadi ngilu-ngilu terus tiba-tiba pas pulang tangannya jadi bengkok.
Oh, Ini real, ini bukan ngada-ngada apa ini emang black magic beneran. berarti. Ada kemungkinannya ke situ. Kayaknya seperti itu. Diindikasikan untuk black magic. Ya, betul. Karena kan biasanya kalau ya namanya street ya, Iya, kita iya. no Ada aja. rules Iya, ya kan. betul. Makanya Mas Agri juga mungkin tadi suruh bawa air Ya, mineral. ada air aqua, Itu suruh buat kantongin. perlindungan kali ya, mungkin. buat Betul, shieldnya. Dikasih apa gitu, dia main kantongin ya gitu-gitu. Takutnya. Iya, cuma kalau gue sih apaan orang gue, oke kok gue pede aja, gitu. Pede aja sih tapi nggak. Tapi ada kejadian juga yang kayak gitu. Iya kayak bolanya shuttle Katanya sih itunya bisa belok miring, gitu. itu apa punya pusing lagi Emang main. bisa belok Iya, kan? maksudnya tiba-tiba. Jadi bolanya harusnya gini tuh. Ya, gitu. Bisa itu, Bolanya itu langsung pernah nyetir. kayak gitu. Ada angin. Oh, Iya pernah. Tiba Gue belok, ada angin. percayaan orangnya. Ada angin pernah. By the ada way, angin. aku hari ini mau tanda tangan kontrak. Gila Kak nih Agri. host yang satunya gila. Nah, aku mau ada tanda tangan kontrak. Alhamdulillah Kak Agri, setelah magang beberapa bulan di Ya, sini, ya. aku udah jadi karyawan tetap. Nah, tapi ini aku info aja ya, Kenapa? info aja. Hujan deras. ini info, Serius? ini istriku nih. Beneran? Di mana? Di Jakarta lah. Lah kan kamu ke daerah-daerah situ juga Iya. kan. Lah iya hujan deras. Maksudnya hati-hati di jalan. ya. Maksudnya kontraknya kan kamu ke tendean kan? Iya makanya. Nah, jauh emang. Kantor pusat kita 2 emang jam jauh. dong. Iya. heeh. Ya udah deh Nat. Ya udah Aku- deh. Oke, karena Ketemu bos dulu dia. Ya, Ya. stay. Terima 100 kasih, ribu ya. ya. Thank you. Di atas mana orang kamu ke tendean ya? Nah, itu bagus. Emang orang kalau klubnya habis kalah tuh ada aja alasannya. Aneh bener. Nah, Mas, tadi seseru itu Iya. main Tarkam. Aku juga maksudnya kita menjadi bahasan yang menarik lah untuk apa namanya di Pengetahuan. Tarkam ini, isu-isu yang ada di Tarkam Iya, ini. iya. Karena kan kalau kita lihat profesional itu kita udah strict sama aturan, strict Iya. sama apa gitu. Nah kalau misalnya pas lagi tanding pernah nggak nih lawannya aja pertandingan lawan teraneh kayak gimana? Ya, Nah, misal dibantu gitu. Kalau dibantu kayaknya enggak deh, nggak pernah ngerasain sih. sama gorila gitu lawannya. Yang aneh, Masa ini bukan Mario Bros ini. Masa ada lawan gorila? paling yang aneh kalau di takam-takam gitu dia kadang ngobrol gitu. Jadi lagi main tiba-tiba ngobrol tiap-tiap poin harusnya kan 11 baru boleh istirahat. Dia paling 3 poin, 5 poin dia keluar masuk lagi gitu-gitu. Oh, lebih bebas ya? Lebih bebas. Lebih nggak ada aturannya sih, lebih tepatnya sih. Lebih Bronx aja. Tapi Iya, iya. biasanya kalau itu lu single apa double? Double. Oh, double. Kebanyakan kalau untuk Tarkam kebanyakan double. Ada juga single tapi nggak sebanyak double. Nah kalau double tuh berarti lu sama orang sananya. Tergantung sponsornya. Oh. Kadang sponsornya ada dari pemain lokal. Misalnya kita Iya. main ke Makassar. Iya. Berarti pertandingannya boleh bawa pemain dari Jawa, dari luar, tapi partnernya pemain lokal. Harus lokal. Ada yang open bebas, mau bawa partner sendiri boleh. Oh. Kita ini kan sebenarnya nggak ada data pastinya ya Iya, soal berapa Ya. pemain pro yang sekarang turun ke Tarkam mengikuti jejak Mas Agri ini. Tapi Ya. menurut Mas Agri ini menjadi satu indikasi bahwa industri bulu tangkis ini sedang geser trennya kah atau memang ya ini udah terjadi dari dulu cuma sekarang lebih ada sosial media jadi beberapa ada yang Rame, viral aja iya. gitu. Gara-gara sosial media sih, tepatnya setelah COVID. Jadi dulu itu Tarkam itu besar gara-gara harusnya kan ada pertandingan Sirnas sirkuit nasional itu dari PBSI ya. Setahun itu ada 10. Itu ada dewasanya. Jadi yang dewasa itu di atas 19 tahun. Itu Ya. ada semenjak waktu itu lagi ganti pengurusan, dewasa dihilangkan. Oh. Untuk kan ada U11, U13, U15, U17, U19. Ada dewasa. Nah, semenjak yang dewasa dihilangkan, baru Tarkam itu bermunculan Naik naik. ya? Iya. Oh karena sirnasnya Jadi nggak ada gara-gara ya? Sirnasnya dewasanya nggak ada. Iya. Jadi itu. Tapi susah juga sih mengatakan bahwa industri bulu tangkis di Indonesia ini lagi turun. Nyatanya ya rame-rame aja. Masih Setiap rame. ya bulu tangkis itu satu olahraga yang Kayaknya udah mendarah daging deh di Indonesia. iya dan ya. kita masih terbaik di dunia loh ya. Betul. Termasuk salah satu negara terbaik di dunia untuk urusan bulu tangkis ya. Iya. Tapi ini kalau ngomongin masalah Tarkam akan sampai kapan, Gri? Rencananya? Atau sekarang udah enggak? Kalau Agri sekarang udah mencoba bermain untuk entertainment, sport. Gue pengen nunjukin sekarang tuh kalau bulu tangkis bisa diaduin dengan hiburan juga. Iya. Jadi gue pengen nunjukin ke orang awam kalau bulu tangkis tuh bukan cuma nyemes kenceng, bukan cuma mesti pukulan bagus, Iya. mesti ada tenaga kenceng. Nggak, kalau kita bisa main juga happy, kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa
Yang penting kita nongkrong positif lah di olahraga. Iya, iya. I see. Itu sih, itu sih makanya kenapa konten-konten gua ada yang banyak gaya-gaya, Iya. ketawa-ketawa. Iya, iya. Ya itu pengen nunjukin bukan bola doang kok yang bisa gocek-gocek. Nah. Bulu tangkis juga bisa kok gaya-gayaan, Iya. pada happy-happy semua. Yang penting kan intinya kan kita sehat, nyari sehat. Iya. Oke. Itu sih pengen nunjukin Makanya itu sih. Ya. Jadi sportainment sekarang. Ya. Sportainment tuh. Sportainment. Satu sportnya dapat, entertainmentnya juga Entertainment harus dapat karena menurutku kayak di Amerika itu kan negara yang sangat memedulikan sport tuh harus dipadukan dengan entertainment. Entertainment, iya. Makanya ada Super Bowl itu dibikin yang kayak halftime-nya aja meriah. Digimikin sedemikian rupa lah gitu. Nah, mungkin Betul. itu salah satu yang bisa ditiru lah ya, nilai positif yang bisa ditiru. Iya. Selain untuk menjaga sportivitas. Ya, pasti. Sportivitas di dalamnya juga gitu. Seru lagi ini ngeliatin konten-kontennya Agri menarik sekali karena sering sama pemain-pemain yang wah ini siapa sama siapa tapi kemarin juga sempat sama si siapa ya YouTuber Atta Halilintar. bukan Mas bukan Casey Neistat. siapa Declan Johansson? Ross. sama istri Suami istri Jago-jago tuh, Nathan dua-duanya. Great. Johansson. Juan. Ya, Juan sama Juan Juan kalau- jago ya Juan dia pernah ikut klub dia. oh pantes Juan jago. Oh, Terus iya. artis lagi Babang Tampan. Iya. Dia rumahnya ada lapangan bulu tangkis di Lampung di rumahnya. Jadi rumah dia depannya dibikinin lapangan bulu tangkis sendiri. oh Babang. Andika Kangen Andika Ben. Kangen Ben. Dia ya jago juga dia. Ya gimana nggak jago di rumahnya punya lapangan. Iya 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 iya. iya si Juan yang gua sempat lihat ada Iya, beberapa Juan, tuh iya. Juan lu sempat Juan main jago. kayak ada kompetisi ada Iya, turnamen itu eksibisi, kecil-kecil. eksibisi, ya? iya. Iya Jago jago. oh Juan. jago ternyata sangkain gua Dia pernah klub soalnya Juan. Oh ya? Pernah Sampai klub. Kecilnya pernah ikut klub lumayan. kelihatan tuh Tapi soalnya. memang kelihatan dari build sama ininya apa sih? Pukulan-pukulan. Pukulan-pukulannya itu Iya. juga kayak Kalau yang pro gitu. orang klub sama yang otodidak itu pasti kelihatan dari cara mukulnya, cara langkahnya itu Ya, pasti footwork beda dia banget. kelihatan tuh. Footworknya. Iya. Juan tuh kelihatan kayak kayaknya dia sering main deh gitu. Iya. Emang udah dari kecilnya dia udah klub pernah ikut klub. Pantes. kalau aku menyamarkan sih kadang-kadang. Bodoh amat. Asik. Ya, bodoh. Lu sih bukan menyamarkan, lu emang nggak kelihatan namanya. Nggak kelihatan bukan menyamarkan. Menyamarkan tuh jadi tidak terlalu terlihat. Tapi cerita sedikit ya. Dulu itu emang aku dari kecil dididik sama Abah itu bulu tangkis, Kang. Masa sih? Oh, Iya, sempat, Mas? Abah dulu termasuk tim kepelatihannya waktu PON di Jawa Timur 94 atau 93 gitu. Abah termasuk. Berarti sempat ikut latihan juga dong? Aku? Iya. Enggak. Aku Oh. dari kecil ditaruh cuman enggak suka. Oh, nggak suka. Kenapa Nggak lu suka nggak aja. suka? Apa? Kenapa nggak suka? Capek. Terlalu simpel. Simpel aja, bro. Simpel aja. Capek. Abah Gila. mungkin pengen mendidik anaknya, tapi anaknya nggak ada yang satu pun yang suka olahraga. Olahraga. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya juga usaha orang tua. Iya, usaha Ya orang tua. kan? Kadang-kadang anak nggak suka. Nah, gitu aja, iya. ya. Jangan dipaksa ya. Iya, Mas Agri, Januari Ya. 2026 kemarin secara resmi masa sanksi BWF BWF. selesai. Nah, ini kan memang waktu itu sempat ada huru-hara dan Gembur, iya. kontroversi lah ya, Kontroversi. kontroversi fenomenal lah, kasus lah. Apa hal pertama yang terlintas di pikiranmu saat bangun tidur di hari itu? Di hari dimana akhirnya selesai nih gitu. Itu per tanggal 1 Januari atau tanggal berapa, Mas? 22 Januari kalau nggak salah. Apa? Pokoknya Februari Januari ini lah bulan-bulan ini. Setelah 6 tahun ya. Setelah 6 tahun. Berarti selama 6 tahun ini kamu nggak boleh Bermain berlaga. di internasional. BWF. Masuk Istora boleh nggak? Mas, emang gue maling apa nggak Iya, boleh makanya gitu? kalau masuk Istora masuk ya mah nggak terserah. apa-apa. Nggak Masa nggak boleh masuk doang? Tapi kalau nonton boleh dong. Nonton boleh. Ya kan? nonton boleh. Nonton Nonton boleh. boleh. Nonton boleh. Cuman untuk masuk ke dalam pertandingan internasional nggak boleh. Selama 6 tahun. 6 tahun. Itu international series ya. Iya, pokoknya pertandingan BWF. BWF. Nggak boleh. oke. Makanya dari situ beralih ke Tarkam. Oh, berarti selama 6 tahun ini Ya udah. fokusnya Tarkam aja Iya, udah. karena ya emang gua cinta sama bulu tangkis, emang senang main aja. Iya, Ya udahlah, yang penting gua masih main, masih berkarya. Ini Aman. aku nanya, perhelatan di Indonesia yang tidak di bawah BWF tapi skalanya cukup meriah apa, Mas? Sirnas. Oh, Apa? sirkuit nasional. Sirkuit nasional. Oh, Sirnas ya? Iya, itu Oh, Sirnas. itu tidak di bawah BWF. Itu enggak sih kayaknya. Enggak. Itu secara nasional aja untuk ininya. Berarti kamu boleh sebenarnya main di Sirnas ini. Untuk di Sirnas boleh, Hmm. karena udah ada komunikasi sama PBSI-nya kan waktu Iya, itu. iya. Yang penting nggak usah internasional, kalau masih Sirnas boleh. Iya, tapi kan Tapi lebih ngapain ya maksudnya Iya. kalau misalnya udah masuk Sirnas Kalau udah. kalau nggak akhirnya ke internasional kan buat biasanya apa? pemain Tarkam itu yang dicari dari awal Sirnasnya dulu.
Oh. Kalau emang udah sinasnya udah juara-juara, baru mereka pemain-pemainnya sponsor tuh bos-bos baru pada manggil. Oh ini yang juara ini yang juara ini gitu. Oh, jadi talent scoutingnya di Sirnas. Ya. Oh, gitu. Pemilihan. Karena kan kalau pemain pelatnas nggak boleh main tarkam. Iya. Oh, Jadi yang iya. jadi yang dicari itu yang pemain lokal-lokal aja. Betul. Nah, itulah karena pas dewasa yang tadi Agri bilang, yang pas Ya. dewasa itu udah nggak ada, akhirnya yang pada sponsor-sponsor pada ngadain sendiri yang dewasanya. Jadi kalau dengan Pelajaran iya. Ya, BWF Match harus fixing. Oke. harus jelas. Harus jelas. Jadi harus tahu jelas aturan-aturan BWF. Jangan sampai nanti kayak gua, nanti tiba-tiba gua udah menolak tidak melakukan match fixing tapi tidak melaporkan, akhirnya mati juga karirnya kayak gua. Hanya tidak melaporkan ya. Jadi Hanya tidak melaporkan. Iya. Ya. Harus jelas lah, harus tahu aturan-aturannya. Ya. Tapi Mas, kalau misalnya ini masih dalam waktu kurun 6 tahun ya. 6 tahun itu kan berarti fix kamu nggak ketemu lawan yang lawan yang bisa bikin kamu belajar lebih gitu. Iya. Atau malah justru ketika tidak di skala internasional, malah kamu bertemu dengan lawan yang ternyata ini dalam segi skill nih lebih nih gitu. Di Indonesia tuh di semua kota, di semua wilayah kayaknya ada pemain bagus. Jadi selagi gue masih main tarkam, banyak gue mengenal pemain-pemain yang ternyata dari kampung-kampung tuh ada daya juangnya ada, skillnya ada, cuman dia nggak ada kesempatan untuk keluar. Ya, atau fasilitas lah ya, Fasilitasnya, fasilitas dan koneksi. Untuk segi dari permainan yang bagus, fisik kayaknya hampir ada dapat aja. Berarti fasilitas koneksi itu juga salah satu privilege lah ya. Ya betul. Privilege yang mungkin tidak semua orang miliki Tidak gitu. semua orang ya. itu padahal ya kebayang ya dari ujung Sabang sampai Merauke kayaknya banyak banget tuh pemain banyak. badminton Bertalenta tuh sebenarnya banyak. Cuman mereka nggak ada kesempatan aja. Iya. Sama kadang satu yang gua tahu pemain lokal, pemain daerah itu dia kalau udah jago di kandangnya dia udah ngerasa puas. Oh, udah cukup aja. Udah cukup. Itu kebanyakan yang gua sering dapetin yang gua dari pelatih-pelatih dari Ya. mana-mana. Dia tuh harusnya kalau lu udah jago di kandang ya lu fight ke Jawa. Karena kan Jawa persaingan lebih besar. Iya. Kadang dia ngerasa udah di Cukup. negara mana gua udah jago, ya udah. Cukup Dia lah ya. tenteng udah cukup, udah ngedown lagi. Padahal belum nyampe top-topnya. Belum nyampe kepala, baru di ekornya. Iya. Dia udah ngerasa kepala, padahal belum nyampe ke kepalanya. Makanya Iya. saran gua buat pemain-pemain dari kota-kota manapun, jangan gampang puas kalau kalian jadi jagoan kampung istilahnya. Harus Jangan- terus haus. Iya. Harus terus haus. Jangan haus. cukup puas dengan hanya anggapan tanda kutip lokal hero-nya lah ya. Iya. Harus mencoba lebih lagi ya, namanya Harus, kita iya. belajar itu kan nggak Jangan- ada titik akhirnya. Betul, jangan cepat puas. Iya, harus ada lagi, pasti ada lagi. Pemain dunia aja kadang nggak selalu jadi pemain dunia, kadang dia juga kalah. Nggak selalu menang. Iya, Jadi iya. semua pun yang juara apapun pasti pernah di posisi yang nggak ngerasa dia tuh oke. Iya. Jadi juara bukan orang yang tidak pernah kalah, tapi juara adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Wih, keren banget tuh. Hah? Hidup bilang. Jadi beda. Jangan cari hidup. Jadi beda. Beda lagi. Di sini El, nanti ya. El. Diulang. Itu dah tadi. Nggak ada. Gampang nanti pas editing dipotong aja udah gampang. Oh iya, benar. di captionin Oh iya, oke, gampang oke, udah. oke. Bapak Agri, kalau misalnya Iya. ada tawaran untuk melatih di timnas, masuk pelatnas tapi untuk melatih, mentorin Gas si nggak? Gue sih kalau untuk ngomongin masalah bulu tangkis apapun itu gue maju. Oh, Mas. Kalau emang gue Mas Moya. dibutuhkan Iya. dengan pengalaman gue dengan apapun itu selagi dalam bentuk hal bulu tangkis, misalnya Gri lu mau ngelatih Gri bulu tangkis kemana-mana gas, karena gue di bulu tangkis tuh udah saking apa ya Cintanya. udah terjun udah itu banget lah, udah hidup dari bulu tangkis, jadi gue bakal hidup gue buat bulu tangkis lagi. Kita tuh semua senang dan amazed gitu loh sama Iya. semua orang yang kita interview dan kita ajak ngobrol di sini dengan passionate gitu. Iya, betul. Passionate dengan bidang yang ya kita nggak semua orang tekuni gitu. Bulu tangkis salah satunya, futsal juga. Iya. Terus Apapun apa, itu. binaraga juga. Apapun itu sih. Kayaknya kalau udah memang passionate tuh jadinya Iya. kayak Kayak ringan aja ya, Iya. kayak ringan. Udah. Ayo gitu. Iya. Di luar bayaran. jauh. Iya. Jauh betul. di luar bahwa itu skalanya apa nih gitu. Iya. Apapun Tingkatin itu apa yang nih. penting masalah bulu tangkis gue bakal
gas terus. Wih. Termasuk ngebikin Agripina Akademi. Badminton Academy Academy. alias ABA ini ya. Iya betul. Itu Agri serahkan ke bapak saya yang lebih berpengalaman masalah Untuk mengelola akademinya. Untuk mengelola akademinya. Oh, Jadi gitu. ada di Bogor, ada 2 lapangan. Jadi biar papa yang ngelola di sana. Oh berarti itu jadi bapak itu yang Itu ya karena ngurusin akademinya? untuk ngelatih kayaknya yang lebih berkompeten Betul. ya udah pasti ke suhunya lah. Udah dia udah menciptakan juara olimpiade. Ya udah kalau misalnya Agri masih disuruh melatih, kayaknya gue lebih milih kayaknya belum deh Tapi ngelatih. someday pastilah. Kayaknya sih Suatu mungkin hari nanti. suatu hari nanti gue bakal kasih lah apa yang pernah gue dapat di bulu tangkis. Iya. Pasti bakal gue serahin lagi ya. Hai. Pengalaman gue kenapa gue gagal itu pasti iya. bakal gue sharing-sharing ke. Ya, dan nanti bawah juga juga. akan banyak orang-orang yang nge-trick shot mungkin ya. Iya. Nah, ini pertanyaannya kan, Iya. lu dari keluarga bulu tangkis, Iya. ngelihat ini keluarga lu, bapak, ibu atau siapapun itu ya, ngelihat lu main, itu suka dikomentarin nggak? Mereka suka, nanaonan sih, enggak pukul enggak. Nanaonan ya. Orang Sunda, orang Sunda. Kalau keluarga sih kayaknya udah tahu karakter gue sih ya. Kalau Ah. main tuh paling bilangnya, nah dibilang pantesan lu Gri nggak jadi pemain dunia katanya. Lu mainnya kebanyakan gaya gitu. Kalau mama paling ngomong gitu doang. Lu pantesan lu main sekarang. Tapi ada positifnya juga. Akhirnya gue bisa dengan gaya gue sekarang. Akhirnya gue di mainnya untuk ke entertainment, ke Iya, entertainment gitu. iya, iya. Dulu ada cerita pelatih di Jaya Raya. Dulu saya main mukul banyak gaya dimarahin. Apa kamu mukul dari kolong, mukul aneh-aneh gitu? Main yang bener. Sekarang gue nyari duitnya disuruh gaya-gayaan. Kan jadi beda juga. Yang kemarin Gimana? dilarang, Iya. dapat uang. Yang gue dilarang sekarang harus gue lakuin nih. Masa gue larang ya? Ya kan kayak gitu kan, siklus namanya siklus ini. Iya. Kadang yang dulunya dianggap tabu, Iya. sekarang bisa jadi anggap hiburan. Iya, Dalam betul. olahraga ya, Iya, dalam olahraga. konteks positif ya. Iya. Jadi kan sekarang berarti Agripina Badminton Academy itu tuh nama lunya aja yang dipakai sama untuk akademinya. tetap kalau misalnya ada yang Gri, ada yang mau ngelatih Gri, mau nggak ngelatih di sini? Aduh, kalau ngelatih kayaknya gue masih fokus ke mainan dulu nih. Tapi ada kok ini yang lebih dari gue. Iya. Ada nih yang udah menciptakan juaranya, ada ke bokap. Jadi gue Di ABA ini ya. ke bokap. Tapi itu di ABA itu tuh ada berapa banyak pelatihnya? Ri? Ada papa sama 1 asisten, terus ada asramanya juga. Ya ada tempat tinggal juga. Jadi kalau mau kadang ada yang privat, kadang ada yang buat staycation-nya untuk emang liburan sekolah pada latihan di sana gitu. Oh gitu ya. Emang Tapi berarti udah dipikirin dari dulu. Karena ya emang karena kan dari kecil gue udah bulu tangkis. Apa-apa bulu tangkis, gue mau bisnis mau apa-apa ilmunya nggak ada. Emang udah dari kecil emang udah bokap juga gue mau belajar bisnis mau belajar apapun. Bokap nanya bokap bulu tangkis, nah nyokap bulu tangkis, anjing gue mau ngapain lagi nih? Ngapain? Udahlah, gue bulu tangkis aja lah, anjing hidup gue udah kepala. Mungkin kalau yang lain kan dari bulu tangkis ada enggak? Oh, ada yang punya juga toko, Iya, betul. ada yang punya apa? Ada arahannya kan? Iya, ada yang bisa ditanya. Nah, dia bisa tanya. Kalau gue mau nanya ke bokap, bulu tangkis dia. Gue nanya ke nyokap, bulu tangkis udah gue bulu tangkis lagi lah anjing. Ya udahlah, gue bulu tangkis aja udah. Gak ada pilihannya nih bulu tangkis. Iya udahlah. Udah gue terjun aja, udah bulu tangkis aja udah, palang udah. Tapi kayaknya ini menurutku aja sih. Kayaknya kalau memang di sosial media dan di dunia olahraga, mungkin menurutku harus ada orang-orang kayak Mas Agri ini yang ngasih konten edukasi soal inilah ya badminton gitu. Ya ini tujuannya apakah pengen memasyarakatkan badminton atau ilmu bulu tangkis pro ini ke masyarakat luas atau gimana Mas secara tujuan? Secara tujuan sebenarnya tujuan awalnya gue nggak ada tujuan apa nih awalnya nih gue bikin konten, gue main aja, gue share nih gimana cara gue main. Ternyata banyak nggak suka nih, banyak yang komen iya nih gara-gara bagus saya jadi main bulu tangkis, banyak yang terinfluencer gara-gara gue main. Terus gue mikir kayaknya gue bisa nih dengan cara gue sendiri, gue ngembangin bulu tangkis dengan cara gue nih. Kalau misalnya yang lu mau latihan jago mau apa ya udahlah, itu udah ada naungannya, udah ada PBSI ada apa. Tapi yang otodidak ini nih yang gimana caranya biar lingkungan bulu tangkisnya gede, karena mungkin dengan adanya orang lebih banyak main bulu tangkis nanti lapangan bulu tangkis jadi rame, toko-toko sport lebih rame, nanti ada pelatih pun yang pengen yang dari baru-baru mau mulai latihan, pelatih pun jadi banyak. Jadi gue sih tujuannya itu lagi, gue pengen ngembangin bulu tangkis ini sebesar mungkin. Kalau misalnya gue nggak mau ngegedein nama gue sendiri, percuma kalau kolamnya nggak gede. Betul. Jadi gue pengen, ayo gue mau kemana-mana pun dari awal, ayo gue main bulu tangkis, yang penting kolamnya gede dulu, biar semuanya juga ujung-ujungnya ke bulu tangkis lagi kok. Jadi intinya ya udah balik lagi gue emang
segitunya udah ke bulu tangkis. Iya, Berarti dengan besarin ekosistemnya. Iya, betul. dengan dari situ kan banyak yang dihidupi sebenarnya. Iya, kan. betul. Penjual Nggak raket murah gitu. Iya. Ya kan itu kan kalau misalnya kita baru belajar paling pasti belinya raket murah. Iya. Aku dulu beli raket 3.000. Ngomong raket apa? Dulu Enggak. banget tahun 92. Tapi tetap aja itu kan 92. terlalu murah deh. 95. Iya, Terlalu ada. murah Di itu. Pak Marwan ada. Ah, tetangga. boleh nggak usah namanya nggak? Pak Marwan ada tetangga. Nggak Dia usah juga namanya. jual senter. Ah, bodoh. Gue jadi center. Dulu. Jadi Yang ke biasa center. gue tahu itu jualan raket sama gitar biasanya. Ya, Kan ada senar-senarnya. Sport and musik. Ah, kalau itu Pak Muklis. Bodoh. Nah, Yang nama ada lagi. jual gitar. Nggak penting. Sepupunya apa tuh? Ya, tapi itu ekosistemnya terbentuk, akhirnya ya itulah supply and demand-nya jadi banyak. Iya, benar. Akhirnya jadi Yang makin penting hidup. bulu tangkisnya lebih lebar lah. Iya. Iya. Ya, itu termasuk lah ya, termasuk ini merangkap pertanyaan juga sebenarnya visi di balik pembangunan akademi ya tadi udah dijawab juga ya untuk apa tujuannya lah ya. Ya. Tapi misalnya nih Mas, kalau misal dari kamu nanti kan ya kita kan pasti akan mencapai di usia yang sebenarnya sudah tidak Ya. produktif lagi. Sebenarnya Betul. apa sih yang pengen diwariskan atau sebagai legacy nanti ke bawah gitu dari Mas Agri sendiri? Legasinya ya pengen tuh kalau bermain bulu tangkis itu yang tadi bisa fun, selain dapat sehatnya, kita juga bisa nongkrong-nongkrong keluarga lebih positif lah Ya, daripada kegiatan-kegiatan lain. Iya. Karena sekarang walaupun misalnya dari anak-anak mau dilatih ke bulu tangkis, amit-amit nggak sampai pemain dunia, tapi lu udah latihan kerja keras sampai titik udah oke nih, tapi nggak nyampe kemana-mana. Tapi sekarang banyak kok kayak swasta, kantor-kantor yang mau nerima lewat jalur prestasi. Iya. Jadi masuk-masuk ke pemerintahan lewat jalur prestasi. Jadi nggak ada salahnya kok buat untuk latihan dari sejak Bulu Iya. tangkis, voli itu juga ya. banyak. Menurut Mas Agri nih, kalau kita melatih, oke, kalau dari kecil kita tanamkan apa namanya, Kang? Apa Latihan. tuh? Kita tanamkan pohon. kita tanamkan Aneh dia mau nanya. kita tanamkan Gua mental jadinya. untuk Mental untuk menjadi having atlet. fun, Oh, bener, having fun dalam fun. dalam bulu tangkis. Kita kan nanamnya cinta dulu ya. Iya, betul. Nah. Having fun dulu. Itu Menurut benar. Mas Agri, kapan saatnya mental kompetisinya ini dilatih gitu? Sebelum ngelatih apapun itu untuk bermain bulu tangkis, yang dari pengalaman gua itu dari kecil jangan dipaksa untuk melatih. Untuk kompetisi. untuk bermain untuk latihan bulu tangkis. Iya. Jangan dipaksa. Sama karena mungkin yang gue rasain gue saking cintanya jadi gue nggak gampang bosen. Iya. Kalau misalnya anak kecil dipaksa, nanti anak kecil bilang apaan sih bulu tangkis capek ah. Iya. Udah latihan lari lah, belum baru Iya, pengen betul. happy tiba-tiba fisik apa akhirnya jadi hilang. Jadi selagi masih kecil ajak aja biar kasih dia cinta dulu yang kayak dialamin kayak Iya. bokap gua. Iya. Jadi diajak dulu, ajak happy biar dia ntar megang raket sendiri, dia udah seneng ketawa-ketawa. Iya. Baru diarahin ke yang lebih serius ke klub. Jangan langsung dari kecil Langsung nggak tahu apa-apa. digembleng, langsung digembleng. Gue pengen anak gue jadi juara. Lu latihan nih. Iya, Fisik yang banyak. Iya, Lu iya. latihan yang banyak. Ntar jadi nggak ada merasa memiliki nih gitu. Iya. Nah itu kejadian sama anak gua tuh. Anak gua ikut klub bulu tangkis. Bulu tangkis. Iya, terus dia ngerasa capek terus Nah, berhenti. nah, Dia sekarang udah jadi nggak mau. Nah itu ya itu kayaknya jangan kalau masih kecil gitu ya, kalau masih SD gitu SD usia 10 tahun 12 tahun kita kan masih pengen happy dulu. Iya. Kita kasih dulu happy dulu lah sampai dia bener Pak besok mau main lagi. Besok main lagi oke nih sekarang gua arahin yaudah nih latihan yang bener ya bareng-bareng itu. Iya. Jangan langsung dipaksa itu doang sih. Ya, Sebenarnya menanamkan mental bahwa menang dan kalah itu tidak penting sih ya. Jadi ya memang karena dia main bulu tangkis itu bukan karena dia sering menang, tapi ya lebih ke karena dia senang aja, Iya, senang iya. memainkannya. Awalnya. Iya, having fun-nya gitu Ntar sehingga kalau udah dapat senangnya, baru kita ajarin gimana nggak mau kalahnya. Iya. Jangan langsung nggak mau kalah dulu. Iya, betul. Nggak mau kalah, percuma dia nggak senang tapi nggak mau kalah, jadinya ntar Iya. egonya jadi jadinya gores. emosi juga Mas Emosi, iya. menyikapi kalau dia tidak menang. Iya. Itu yang Jadi nggak stabil jiwa emosinya. kompetisinya itu kalau terlalu dini, terlalu cepat untuk ditanamkan, jadi dia tidak merasa bahwa ini adalah senang-senang, tapi ini adalah kemenangan, Kompetisi, kemenangan, ini harus dan kemenangan. menang, Sampai menang, ya menang. mungkin Betul. menghalalkan segala cara ya, Ya. gitu. Termasuk nyantet lawannya, nyembunyiin raket atau enggak lawannya. koknya nggak kena raketnya dilempar ke orangnya ya kan. Iya. Nggak kena tuh. Kok boleh lewat, Lewat. kamu jangan. Lempar raketnya. Wah, kena palanya. Wah, Nah, pala wasit tapi- lagi. Pala wasit. Tapi Kang, ini Mas Agri ini
belakangan kok sedang sedang Nah. kecintaannya rada pindah nih. Entah kecintaannya pindah atau memang duitnya lagi banyak di sana. Jadi sekarang di konten-kontennya Agri lagi banyaknya main padel nih. Itu sih kayaknya gue dapat hobi baru aja sih. Oke. Karena kalau bulu tangkis tuh gue nggak bisa bilang hobi, gue nggak bisa bilang itu pekerjaan gue. Emang gue hidup gue di bulu tangkis. Oke. Tapi untuk pedal, gue ngedapat salah satu olahraga yang lebih seru aja. Jadi Jadi emang emang- trick shot-nya lebih beda lagi jadinya gitu ya. Nah iya, karena dari bulu tangkis ke pedal tuh nggak begitu jauh lah Betul. penyesuaian gue. Jadi ya seru aja gitu mainnya. Tapi untuk kalau lebih pengen capek, pengen lebih menguras tenaga, kayaknya gue lebih capek bulu tangkis sih. Oh iyalah. Tapi Bulu kalau tangkis tuh pedal- bolanya nggak boleh jatuh, masalahnya itu Nah, doang. iya kalau pedal kan Masih ada bola iya, mantul kan? Iya benar. Iya. Buat badminton tuh bolanya nggak boleh jatuh ke lantai, jadi bolanya harus terus naik di atas. enggak, Capek, masalah kalau Bro. jatuh ke lantai nggak bisa mantul ke atas lagi. Iya. Bulu tangkis Iya ya. udah beres Tapi ya mati, plok udah gitu kan. poin Aku kemarin buat sempat lihat musuh. tuh, ini Mas Agri bukannya yang pukulan balik badan ke belakang Oh, tuh. iya. Iya, yang muter. Iya yang muter, benar, iya, dia. yang sampai di ituin repost sama ada pedal Iya. dari luar. Pokoknya dari bola dari sana 360, terus kayak iya. boing gitu. Iya, Buset, kok bisa itu loh. Iya itu tuh. Itu basic bulu tangkis juga Itu sih. pinggangnya nggak bunyi kletak gitu. Enggak sih, aman. Nggak aman ya. Enggak keretak paling kerretak. Panjang kan. Jadi Nggak kletak jadi doang. tukang keretak abal-abal itu. Tapi nggak ada niatan untuk jadi pindah Oh, full enggak sih. pindah ke padel ya. Enggak sih, itu cuma salah satu ngilangin gua stres di bulu Iya. tangkis. Kalau lagi capek-capek, Ya, Padel. hobi lah, hobi baru aja tuh. ya rilis lah ya, rilis Ya, aja lah. rilis, Kalau ya, misalnya hobi ya salah satunya menjaga hobi ini tetap dicintai ya ngerilis dengan hobi yang lain. Iya betul. Sama jadi lebih ini ya matanya lebih seger ya kalau main padel. Arahnya kemana nih Mas? Arahnya? Lo ya kan Banyak-banyak adel. Nah, gitu loh. Temen gua ada. Aku juga kenapa ya suka ya? Ini Thomas. Soalnya nggak, kalau gue mikirnya gini, kalau di badminton tuh kan ya udah sering lihat, Iya, iya, main biasa lah. badminton, Iya. formnya, Iya. gitu. Kalau di padel kan baru. Iya. gitu. Spill dong tempat-tempat Lebih apa fresh. nih biasanya? Bagus ya. Saya mau ikut tapi cuma main 1-2 game. Sisanya observasi. Observasi. Oke, ini kita ngobrol lagi soal badminton. Badminton. Thomas dan Uber Cup 2026. Ini udah bentar lagi Bentar nih, lagi. 24 April sampai Iya. 3 Mei ya. Ya kalau ini sih udah tayang pasti. Ya, betul, ya. Udah mulai ya kalau Sedang ya, Iya, sedang berjalan. ini sedang berlangsung ya. Betul, berlangsung. betul. Ini melihat squad kita sekarang nih Mas. Menurut Mas Agri, tim Thomas kita akan bisa kembali membawa pulang piala ke tanah air kah atau gimana Mas? Bisa dong, kita harus percaya sama PBSI, sama pemain-pemain. Kita nggak boleh sedikit sampai ada underestimate kita nggak bisa, jangan. Gue sih selalu mau apa-apa pasti bisa, harus coba dulu. Karena dengan kemampuannya juga, kayaknya sekarang juga udah pemain-pemain kayak pemain single yang junior-junior juga udah pada bisa bersaing di level atas kok. Ya. Apalagi juga ada double-doublenya, semuanya kayaknya rata. Insya Allah lah, Bismillah bisa. Iya, ya. Ya optimis lah ya. Harus Optimis optimis dulu ya. optimis. Padahal melihat kita tergabung di grup D Grupnya nih, bareng Prancis. Thailand, Aljazair. Kira-kira mana nih lawan yang patut kita santet? Balik lagi. Ntar dia pusing main di sana. Iya. Tiba-tiba lagi smash, kok muntah aku. Ini tiba-tiba lagi bulu tangkis. Ngantuk. Soalnya nggak tidur semalam. Lucuan ngantuk sendiri pas lagi main. Lagi begini. Ngantuk. Soalnya semalamnya dia abis pergi malamnya. Lucu. Itu mah memang bukan, itu mah karena salah sendiri. Kalau itu mah salah sendiri, malah Bukan santet. Mana Mas yang perlu Kayaknya diwaspadai? tunggal Prancis sih diwaspadain juga karena ada Popov itu kemarin bisa ngalahin Jojo. Terus Thailand pemain-pemain mudanya juga banyak. Sekarang udah merata sih semua dengan negara. Jadi semuanya patut diwaspadai, nggak ada yang nggak patut diwaspadai. Iya, iya. Kan kalau dulu tuh saingan kita tuh ada Denmark kalau dari Ya. Eropanya ya. Iya. Denmark kalau dari Asianya tuh Cina. Paling Cina Cina, pasti. iya. Cina gitu. pasti. Nah, Kalau- sekarang tuh udah. Kalau sekarang aja orang sempat Spanyol aja. Oh iya. Spanyol bagus ya Yang juga. ceweknya peringkat 1. Iya, Terus dia benar. latihan sama banteng kali. Masalah dan banteng. Ya kan emang Spanyol mau main balap-balapan. Gila kan. Kenapa jadi banteng? Iya makanya. Tiba-tiba jadi banteng. Jadi dia koknya diwarnain merah. Mari. Sprintnya bareng banteng dia, jadi kuat fisiknya. Sekarang Spanyol udah kemarin sempat ada peringkat 1, terus Prancis aja sempat juara
Udah sekarang semua Mana udah. lagi ya yang Rata ya? lawan Eropa yang dulu Iya, kita anggap makanya. Denmark iya. Dulu tuh Belanda. kan Belanda Belanda, enggak, ya. enggak, Dulu Swiss, dulu Swiss. ada Dulu. dulu. Swiss enggak. Swedia. Enggak. Sedia. Enggak ada. Pokoknya kayaknya dulu tuh nggak terlalu banyak ya Iya. Eropa gitu. Ya Denmark Eropa lah tuh. ya, Denmark. Sekarang Denmark, pemain Inggris. main Jerman sekarang udah bareng udah ada yang pernah ngalahin Indonesia juga. Iya. Sekarang merata sekarang semua. Menurutku Rata ya? itu disuntik gitu. Kayak Apa Shaolin disuntik? Soccer. Masa tiba-tiba jadi jago. Shaolin Soccer. Sekarang sampai India aja hampir menguasai, sempat India menguasai. memang India menurutku bukannya belakangan mulai juga udah mulai naik. Ya mulai Ya, naik lah ya, ya, mulai menanjak naik. lah India ini untuk di olahraga. Iya. Iya. Kita Belum bola. Jujur India belum kalau bola ya. Nanti dulu India bola belum. Nanti dulu. Sekarang yang lagi nanjak lagi di Asia Turki itu Asia ya? Turki enggak dong. Enggak ya, Eropa ya? Eropa Turki, maksudnya. Turki itu lagi nanjak Lagi. tuh. Lagi nanjak lagi. Oh ya Turki lagi lumayan Kalau banyak lah. India nanti dulu. Bulu tangkis emang nanjak tapi di Iya. cabur lain belum. Jangan. Ya kalau India kan memang panipurinya aja yang yang segini udah masukin tangannya segini nih. Dikobok. Berarti sekarang istilah dalam tanda kutip negara unggulan lebih merata lah ya. Lebih merata sekarang. Secara skill. Persaingannya ya. Semuanya tidak bisa ditebak dan semuanya perlu diwaspadai. Iya betul. Nah, PBSI itu kan tim Uber. Ubernya ini masuk semifinal. Targetnya. Targetnya. Melihat Ya. performa ganda putri dan tunggal putri yang kita punya kita ini mulai naik daun, apa yang menurutmu menjadi target realistis atau kita bisa buat kejutan nih di final, Mas? Harusnya jangan ngomongin semifinal dulu ya, takutnya omongan doa nggak sih? Oh iya. Iya. Nyampe-nya cuma sampai situ. Iya, Padahal bisa sampai final. Padahal iya siapa tahu ya, kita berharap semoga jadi juara dulu lah yang Nah, Uber, iya. walaupun ya mungkin kita masih junior seenggaknya biar kita ngomongin semoga bisa jadi juara, siapa tahu ke bawah turun Iya. dikit jadi final. Terakhir juara Uber dari kita tahun berapa? Coba Lama loh kalau Uber lebih lama Iya, lagi Uber dibanding lama Thomas. soalnya terakhir juara Juara Indonesia juara Uber terakhir tahun berapa? Runner up 2024. Runner up tuh. 2024. Iya. Menangnya 96 Wah, terakhir. 96. Tahun Itu juga di Hong Kong. Hong Kong. Dari Juara mana? dari tuh? Hong Kong. Kan? Nah, iya itu maksudnya. Iya, benar. Juara dari mana? Kalau Juara misalnya dari ada yang Hong bilang Kong. ngomongin, Uber kita mau gimana, mau juara dari Hong Kong? Lah, Ya itu Nah, juara. iya, juara dari Hong Kong. 96. Uber kita mau juara dari mana? Juara dari Hong Kong. Lah itu 96 ya. 96. Kita ketemu jawabannya sekarang. Iya, ya. benar-benar. 96. Tapi kalau tahun ini menang, Ya. berarti pas 30 tahun tuh. 30 tahun. Pas 30 Semoga. tahun Bisa tuh. dari Hong Kong ini Ya. ke sekarang. Iya bener tuh, Iya. itu bisa jadi monumental, jadi momen yang kayak wah gitu. Seumuran Project Pop tuh. Iya bener. 30 Ya kan? Project Pop karena tahun ini juga 30. merayakan ulang tahun ke-30. 30. Katanya Project Pop juga lahir gara-gara Uber Cup loh. Uber. Pop itu kan popnya badminton. Badminton. Yo. Ya, popnya tuh Lanjut aja. badminton. Bukan. Berarti kalau bingung. Agri bingung. Pop badminton. Ya. Jauh. Ya. Emang Kalau pedal pop berarti olahraga pedal. Nah, pedal. Kalau pop badminton namanya Project Pop. nah gitu. Itu aja gampang. Gampang. Gak apa-apa Gri, gak usah banyak yang dimengerti karena emang orang tolol. biarin udah, gak usah terlalu ngerti-ngerti Kalau amat. kalau Thomas kapan? Thomas Terakhir? Thomas- 2000 Kayaknya nggak dari Hong Kong deh. enggak. Enggak. Kayaknya udah lebih Ada, sini awal- lagi deh. awal- 2020-an ya? Berapa kali? 4 kali 2020. Ya kan? 2020 21. kan? 20 terakhir. Dihelat tahun 2021. 2020 2020 terakhir. Karena waktu itu 2020 ditunda, dihelatnya tahun 2021 Oh, di iya. Athena. Ya kan? Enggak itu. Ya betul Athena Denmark. Athena, Iya, Denmark. 2021. Iya. benar. Ya 2000 pokoknya dia Iya. yang 2020 tuh seinget gua. Mengalahkan Cina. Nah, Itu kan Cina benar. Iya. Itu masih lumayan deket lah ya. Nah, dibandingin iya. sama Uber. Uber 96 jauh. Oh banget. iya, aku ingat tuh rame banget tuh waktu itu. Itu karena digelar saat pandemi ya. Ya, Ya. betul. Saat pandemi karena sebenarnya ininya 2020, Tapi tapi dihelatnya 2021. Iya, langsung menang telak tuh. 200-0 deh kalau nggak salah. Masa iya sih? Buset Demi main Allah. Mana? Jangan bohong dong. Nggak usah pakai penonton ini nggak usah namanya. pakai demi Allah, namanya komedi mas. bohongin penonton ini nggak boleh ya. Namanya komedi mas, nggak usah langsung di demi komedi sih Allah. komedi, jangan sampai berbohong. Iya, mas juga jangan kayak itu mas. Masa komedi ditanyain. Mas Kayak terlalu Mang, serius. udah mulai kesel apa gimana? Udah lama kesel juga. Tapi cinta kan. Iya dong. Oke
Oke Mas Agri, thank you. Agri, thank you. Thank Ini you, kita thank you. ada satu souvenir yang Betul. bisa ditandatangani. Asik. Nanti spidol dong, spidol. Boleh ya? Ini Sapi apa yang berwarna? Sapidol. susah banget tuh. Masa Boleh dikasih dipilih. ke Mas Agri? Gila kali jadi. Enggak maksudnya. Boleh dipilih Ini, sama ya. Mas Agri. Salah satu, Mas. Asik. Ini Yang ini aja boleh. produk gua sendiri dari Flag Power. Keren. Fly Emang, Power. emang suka banget sama reggae Mas ya? Lah itu Warnanya. merah kuning Iya hijau. benar. Ini kan jadi Flag Power itu ngeluarin edisi gua sendiri namanya Agripina Series. Nah. Jadi Agripina yang Series. warnanya ini ada lambang gua lagi main. Oh, Mana kamera? Nggak kelihatan. Ya pokoknya ntar dicari kok asik promo. Iya, nggak Pokoknya apa-apa, Flag Power Series Agripina Series bisa didapetin di Flag Power. Nah, Fly Power ya. Yoi. Dua-duanya tanda tanganin dong harusnya kanan kiri. Kanan kiri. Iyalah. Oke di atas ini. Di Di depan aja. Nah, biar Sip. kayak tanda tangan Ronaldo kemarin. keren. Ronaldo yang apa? Bukan Cristiano Ronaldo Brazil. Brazil. Temenku ada yang dapat tuh Di jersey Souza. gila. Asoy. Jersey Gua- dari zaman Ronaldo masih pakai nama Ronaldinho tau nggak? Iya. Hmm? Debutnya dia. Oh iya benar. Ronaldo itu dulu pakai name set Ronaldinho. Iya, terus betul. Nomor 18 di Brazil. Iya, iya, iya. Gua tapi baru pertama kali nih kemarin Apa? lagi cinema visit keliling-keliling gitu, ada yang datang. Ronaldo? Enggak Mas, masalah tanda tangan. Oh, masalah Nanda tanganin sepatu bola gua. Ya Allah. Aneh banget. Beres dan Keren, terima kasih Agripina. thank you. Jangan lupa Makasih ya. Mention Mania Ya. untuk follow Mention Sport FC ya untuk mendapatkan satu buah PS5 atau Nintendo Switch yang akan diundi setiap bulan hanya dengan follow aja ya. Betul, gampang. Dan juga buat asosiasi Clipper Southeast Asia, jangan lupa silahkan di klip episode ini sebanyak-banyaknya, nanti views paling banyak akan kita kasih hadiah dan kita akan cari 2 orang untuk setiap episode. Ya. Masing-masing akan ngedapetin Rp500.000. Dan jangan lupa ya tag kita juga ya. Pasti. Nah, Kasih terima tahu. kasih untuk Mas Agri. Thank you Terima semua, kasih thank juga you udah untuk diundang. semuanya, semua Mention Mania. Jangan lupa tonton semua episode kita ya. Episode yang lain kita juga membahas banyak olahraga dan Betul. cabang-cabang olahraga lainnya ya. Betul. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Yusril Fariza. Saya Randy Kejamil dan Dan Agripina Primaramata Putra. pamit Pamit. undur diri. dadah. Dadah. Yo. Mansion Radio.